Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BES 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dirka Randi Manik, NIM 0314237497. Tempat tugas SD Negeri nomor 030386 Sungaraya, Kecamatan Sempat Nempuh Hulu, Kabupaten Dairi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BES 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi Teladan Mulia Asmaul Husna kelas 4 di fase B untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BES 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu kembali kita pada pelajaran hari ini. Yang minggu lalu pelajaran kita yaitu Asmaul Husna. Sekarang Teladan Asmaul Husna. Bagaimana kita mempelajari dan mengimplementasikan Asmaul Husna itu sendiri, ya kan? Dan saat ini nanti kita akan membuat kaligrafi dan apa implementasi dari Asmaul Husna dan kaligrafi yang kita buat kali ini. Baik anak-anakku, untuk memulai pelajaran kita, sebelumnya ayo diperhatikan dulu. Sampah-sampah dibersihkan. Udah? Sudah? Ya. Terus bajunya dilihat, ada yang nggak rapi, dirapikan. Ya. Terus ada kesepakatan kita. Kesepakatan kita kelas ini pada belajar saat ini, maka kita harus tertib. Tepuk tangan dulu. Tertib. Ayo, 1, 2, 3. Tertib. Baiklah. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pelajaran kita saat ini, mari kita berdoa. Untuk saat ini, doa dipimpin Karmila. Ayo Karmila, berdiri Karmila. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duluan Al-Fatihah ya, baru berdoa.
semangat dalam belajar. Ayo, tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Ya. Baik, pelajaran kita lanjut ya. Baik, anakku sekalian. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mengabsen dulu ya. Ya, Bapak absen dulu. Tegar, Remila, Nadira, Aurel, Sabrina, Zahra, Yaumin, Ikal, Nisa, terus Gandhi, terus yang dua lagi ya. Berarti hadir semua kan? Hadir kan? Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah Bapak mengabsen kalian, maka hari ini pelajaran kita yaitu tetap juga berlanjut seperti ya minggu kemarin. Minggu kemarin apa pelajaran kita yaitu sifat-sifat Allah. Nah sekarang adalah sifat-sifat yang terkandung dalam Asmaul Husna. Bagaimana kita mengenali Asmaul Husna? Bagaimana implementasi kita dalam mengenali Asmaul Husna? Terus anak-anak sekalian, ada hal penting, hal yang sangat penting kita mempelajari Asmaul Husna. Video pembelajaran kemarin kita setelah menonton maka kita menjadi cinta kepada Allah. Ya, jadi cinta kita kepada Allah kan. Contohnya bagaimana saya cinta kepada si Haikal, tapi si Haikal nggak Bapak kenal. Bisa nggak kita mencintai yang tidak kenal? Ya bisa kan? Kan bagaimana kita mencintai orang yang tidak kita kenal? Nggak kita kenal. Kita mencintai contohnya karena dia rajin sholat, karena dia baik, karena dia pintar, karena dia orangnya bersih, karena dia orangnya pemaaf. Ya. Yang kedua, membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, jaga kebersihan, menjaga lisan dan hidup tertib. Yang ketiga, membuat karya berupa kaligrafi, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min. Dan yang ketiga yang ketiga meyakini adanya Allah Maha Raja, Maha Mulia, Maha Suci, Maha Sejahtera dan Maha Pemberi keamanan. Dan yang berikutnya membiasakan sikap menahan diri dan selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mempelajari ini bahwa kalian harus bisa mengimplementasikan tujuan pembelajaran. Nah. Berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Sebelum berlanjut ke subbab berikutnya, mari kita ulang lagi nama-nama Asmaul Husna dan artinya yang sudah kita pelajari. Al-Malik artinya Maha Raja. Al-Aziz artinya Maha Mulia. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Maha Sejahtera. Al-Mu'min artinya Maha Pemberi keamanan. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dan artinya. Sebagian sifat-sifat Allah tergambar dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam suatu riwayat, Rasulullah bersabda, latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah. Beberapa contoh akhlak untuk meneladani Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Mu'min diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
menahan diri. Perhatikan gambar ini. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman ketika bermain? Tentu saja marah ya. Marah itu manusiawi. Namun, hendaknya kita mampu menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menahan diri merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Contoh sikap menahan diri, yakni menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Sikap mandiri. Perhatikan gambar ini. Terlihat seorang anak sedang mempersiapkan perlengkapan untuk berangkat sekolah sendiri, memakai baju sendiri, dan juga memakai sepatu sendiri. Nah, anak ini telah menunjukkan sikap mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak kecil. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Perilaku mandiri merupakan contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Cinta kebersihan. Perhatikan gambar ini. Terlihat sebuah masjid yang luas dan bersih. Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian dari iman. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian, dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Menjaga lisan. Pernahkah kalian merasakan bahagia karena kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena temanmu juga? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan atau ucapan. Kadang ia membuat orang senang dan kadang membuat orang sakit hati. Maka jagalah lisan atau ucapan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah ketika berbicara, baik secara langsung atau melalui media sosial. Pikirkan untuk ruginya sebelum berucap. Lalu untuk apa sebaiknya lisan atau ucapan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berpikir, membaca Al-Quran, menasihati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu, dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Kita harus selalu menjaga lisan atau ucapan kita dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Menjaga lisan atau ucapan salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Hidup tertib. Perhatikan gambar ini. Pada gambar-gambar ini menunjukkan kebiasaan hidup tertib. Tertib dalam sholat, tertib mematuhi peraturan lalu lintas ketika upacara, dan juga tertib ketika sedang menonton televisi bersama. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, jalan raya, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan disebut dengan tertib. Menciptakan ketertiban merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min.
hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tadi sudah kita tonton video pembelajaran tentang berakhlak dengan 5 asmaul husna. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita tonton tadinya, maka agar lebih fokus ya penyampaian materi nantinya, ayo dulu diangkat tangannya ke atas. Ayo, diangkat tangannya ke atas. Sudah dibuat seperti ini. Diputar, ayo, putar, diputar, diputar. Coba lihat bapak, lihat, ayo. Pegang, ayo, pegang debunya. Nah, siapa tadi yang kesini? Berarti tidak bagus. Ayo, putar. Putar. Ayo, cepat ya, cepat. Pegang matanya. Berarti belum bagus ya. Anak-anak sekalian, kita harus fokus. Tepuk hu ha. Nah, baik, Al-Malik tadinya. Al-Malik adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik artinya Maha Raja. Bahwa Allah lah yang memiliki dan menguasai seluruh bumi ini, ya. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan Al-Malik ini? Bagaimana? Yaitu bagaimana? Kita harus bisa menguasai diri kita. Ketika hendak berbuat yang buruk, maka kita harus menahan diri kita agar tidak merugikan orang lain. Ini adalah akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik ya Haikal ya. Ya, ini adalah salah satu teladan ataupun implementasi meneladani Asmaul Husna Al-Malik ya. Baik, yang kedua tadinya. Yang kedua apa? Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Maha mulia. Al-Aziz mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Nah, contoh yang kemarin itu adalah Allah lah yang membuatkan manusia mulia dan membuat manusia menjadi hina. Jadi apa tujuan kita di sini peneladiannya? Berarti kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu tetap diangkat derajat oleh Allah supaya kita jangan dihinakan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan dari Al-Aziz ini setelah kita tonton tadi videonya, yaitu apa? Mulia di hadapan Allah dan manusia, mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariat sebagaimana dicontohkan nabinya, dan mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Maka kita jangan mengganggu orang, jangan membuat kerusuhan, agar kita menjadi mulia di hadapan Allah dan manusia. Jadi bagaimana implementasinya? Kita harus mandiri. Kan tadi contohnya kan masih banyak anak-anak sekolah mau pergi ke sekolah belum bisa mandiri, belum bisa pakai bajunya sendiri, belum bisa disiapkan sepatunya sendiri, masih disuapin makan mau berangkat sekolah. Maka kita setelah mempelajari Asmaul Husna ini kita harus lebih mandiri. Mandiri apa? Mengerjakan dengan sendiri ya. Nah, baik. Yang berikutnya Al-Quddus. Al-Quddus apa artinya nako? Maha suci. Ya, maha suci ya. Maha suci. Jadi implementasinya bagaimana?
supaya kita meneladani Al-Qudus ini Maha Suci itu, fitrah manusia suka keindahan, kebersihan. Sehingga manusia suka hidup bersih. Ada di sini yang nggak suka hidup bersih? Mandi dia sekali 1 tahun? Ada? Tidak ada. Bahwa kita semuanya fitrahnya hidup bersih, suka hidup bersih. Di samping itu memberikan manfaat bagi kesehatan jasmani dan rohani. Bagaimana kalau kamu tidak menggosok gigi selama 1 tahun? Iya, gosok giginya, bau napasnya, maka menjadi tidak sehat, giginya tidak sehat. Jadi kayak nenek-nenek dia tidak bisa lagi untuk menggigit makanan, ya kan? Nah, itulah manfaatnya bagi kesehatan jasmani, begitu juga dengan rohani. Kebiasaan hidup bersih merupakan terpuji meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, ya. Itulah kebiasaan kita. Kalau sudah terbiasa kita dengan hidup bersih, berarti kita sudah meneladani Asmaul Husna Al-Qudus, ya. Assalam. Apa arti assalam? Maha sejahtera, ya. Assalam artinya maha sejahtera, ya. Jadi bagaimana kita agar diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita gunakanlah lisan kita untuk mengatakan hal yang baik. Kita gunakan lisan kita untuk berzikir. Kita gunakan lisan kita membaca Al-Quran. Kita gunakan lisan kita menasehati yang baik. Jangan menggunakan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak bagus, ya. Apalagi terjadi saat ini kalau sedang bermain di lapangan, sedang kejar-kejar atau sedang bermain bola, kalau tersenggol sama kawannya, apa yang diucapkan? Kata-kata yang tidak pantas didengar oleh khalayak umum. Tidak pantas kita dengarkan. Jadi bagaimana kita meneladani Asmaul Husna As-Salam ini? Maka kita harus berbuat ataupun melaksanakan ataupun menggunakan lisan kita dengan hal-hal yang baik. Baik. Yang berikutnya adalah al-mu'min. Al-mu'min artinya apa, anakku? Maha memelihara keamanan. Nah, tadi di video sudah dijelaskan tadinya bagaimana kita agar bisa memelihara keamanan. Bagaimana kita bisa mematuhi peraturan. Jadi agar aman terlaksana di dalam lingkungan kita, maka kita juga yang paling utama membuat keamanan. Jangan kita mengharapkan keamanan tapi kita tidak membuat keamanan. Contohnya keamanan dalam belajar, ya. Tadi sudah ada kesepakatan kita kan? Keamanan dalam belajar. Kita harus aman dalam belajar. Jangan mengganggu orang lain, jangan mengganggu teman, ya. Makanya dari kesepakatan kita harus tertib. Aman dalam bermain, ya. Saat bermain agar kita dengan tertib. Jangan membuat kerusuhan saat bermain. Ya. Bagaimana kita menjaga keamanan peraturan saat sekolah? Kita harus mematuhi peraturan sekolah. Kalau hari Senin jangan ada yang terlambat upacara. Nanti kawannya sedang upacara di lapangan, dia sedang sembunyi di dalam kelas. Berarti tidak ada cinta NKRI, jiwa nasionalismenya tidak ada. Dia tidak mencintai negara ini. Makanya dia tidak mau ikut upacara, ya. Nah, bagaimana biar aman di lingkungan sekitar kita? Maka apabila saat ada tetangga kita sedang beribadah atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, maka kita tidak mengganggunya, ya. Kita harus menghargainya sehingga lingkungan di sekitar kita menjadi
menjadi aman. Nah, anak-anakku sekalian, mengikuti aturan ini yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan Asmaul Husna Al-Mu'min. Sudah paham? Sudah paham? Nah, sudah paham kan? Iya. Anak-anakku sekalian, nah sekarang tadi tujuan pembelajarannya tadinya adalah membuat kaligrafi. Setelah nanti membuat kaligrafi, contohnya Al-Malik. Al-Malik artinya Maha Raja. Apa teladan yang harus kita lakukan? Apa contoh-contoh perilaku yang kita lakukan untuk meneladani sifat Al-Malik ya? Jadi anak-anak sekalian, sekarang kelompok kita bagi menjadi 2 kelompok. Ayo di sini. Sudah bagi kelompoknya? Sudah? Masih dibagi. Jangan ada yang ribut ya, dikerja ya. Bikin berwarna-warni ya, udah cantik dia ya. Tepuk tangan, tepuk tangan. Jangan dulu. Hasil karyanya, tunjukkan. Iya. Ya, itulah hasil karya dari kelompok Al-Malik. Ya. Sekarang kelompok Al-Aziz. Ayo. Ya. Al-Qudus yang Maha Suci. Cinta kebersihan, membersihkan diri dan membersihkan lingkungan. Ya. Al-Malik yang Maha Raja. Implementasinya dalam hidup sehari-hari ngapain kita? Nahan diri. Ya. Terus? Al-Malik yang Maha Raja. Ya. Menahan diri agar tidak terjadi pertikaian. Iya. As-Salam yang Maha memberi kesejahteraan. Menjaga lisan dengan mengucapkan perkataan yang baik dan begitu juga membaca Al-Quran. Al-Mu'min yang Maha memberi keamanan. Hidup tertib dengan mematuhi peraturan dimanapun kita berada. Iya. Al-Aziz yang memiliki mutlak kegagahan. Hidup mandiri, melakukan hal-hal dengan sendiri. Iya. Jadi, coba tunjukkan dulu hasil karyanya. Ayo, ini adalah hasil karya dari kelompok Al-Aziz. Ini kaligrafinya dan bagaimana meneladani karya. Bagaimana kalian
setelah mempelajari dan menggambar dari kaligrafi ini? Bagaimana? Bagaimana? Gimana? Bagaimana anak sekalian? Sudah paham dan mengerti tentang Asmaul Husna. Bagaimana? Paham kan? Berarti setelah paham dan mengerti, berarti anak-anakku sekalian sudah bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari, sudah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang yang mengganggu kalian agar kalian berantem, maka ingat Asmaul Husna Al-Malik. Kita harus menahan diri, ya. Ingin berbuat kejelekan, kita harus menahan diri. Baiklah anak-anakku sekalian, coba bagaimana cara menerapkan Asmaul Husna ini? Asmaul Husna Al-Malik tadi, bagaimana cara menerapkannya? Al-Malik ini bisa menahan diri. Al-Aziz, bagaimana menerapkannya? Tidak harus mandiri. Al-Qudus, kita kebersihan. Assalam, Al-Mu'min. Berarti kalau sudah paham tentang ini, sudah digambar kaligrafi tentang Asmaul Husna ini, sudah dituliskan teladan-teladan yang harus dilaksanakan untuk meneladani Asmaul Husna ini, berarti sudah bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Baik, inilah hasil kerja kita hari ini, ya. Sudah? Baiklah anak-anakku sekalian, karena setelah selesainya pelajaran kita saat ini, anak-anakku sekalian, supaya minggu depan sudah hadir untuk pelajaran yang selanjutnya. Apa materi kita selanjutnya untuk minggu depan, anak-anakku sekalian? Yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Itulah materi kita untuk minggu depan. Jadi untuk hadir sekolah jangan ada yang tidak hadir. Sudah? Bagi anak-anakku sekalian, karena waktu lah yang memisahkan kita, karena pelajaran yang lain akan masuk, ya. Masuk pelajaran agama Islam pada saat ini sudah hampir selesai. Tugas-tugasnya yang Bapak berikan supaya dikerjakan di rumah, ya. Supaya dikerjakan di rumah. Baiklah, terima kasih untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tutup pelajaran kita ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.